Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 20 November tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Karena itu adalah janji kehidupan kekal. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Karena itu adalah janji kehidupan kekal. Dan ayat firman Tuhan Mazmur 119 ayat 111, Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Sekali lagi, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Kristus datang untuk menyatakan sifat hukumnya, untuk menyatakan keindahan kesucian itu dengan tabiatnya sendiri. Kristus datang ke dunia dengan himpunan kasih yang kekal, menyapu bersih pemerasan yang memberat hukum Allah. Ia menunjukkan bahwa hukum itu adalah hukum kasih, pengungkapan kebaikan ilahi. Ia menunjukkan bahwa dalam penurutan kepada prinsip-prinsipnya tercakup kebahagiaan umat manusia, dan bersamanya kemantapan landasan kuat dan kerangka kerja memasyarakat manusia. Jadi, jauh dari membuat tuntutan sewenang-wenang, hukum Allah diberikan kepada manusia sebagai pagar, sebagai tameng. Siapa saja yang menerima prinsip-prinsipnya akan terpelihara dari kejahatan. Kesetiaan pada Allah mencakup kesetiaan pada manusia. Jadi, hukum itu menjaga hak-hak kepribadian setiap makhluk manusia. Hukum itu mengekang atasan supaya tidak menindas dan bawahan supaya tidak melanggar. Hukum itu menjamin kesejahteraan manusia baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Bagi orang yang menurut itu adalah janji hidup yang kekal, karena hukum itu menyatakan prinsip-prinsip yang tahan sampai selama-lamanya. Jadi puji Tuhan saudara, ini lebih jelas lagi fungsi daripada hukum. Memang fungsi hukum itu tidak menghapus dosa, tetapi dia justru hanya menyatakan dosa. Kemampuan hukum tidak menghapus dosa. Penghapusan dosa hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus saja. Maka yang dimaksud dengan Yesus membatalkan hukum Taurat, bukan hukum Taurat tidak digunakan lagi, tetapi kematian Yesus membatalkan hukuman dari hukum Taurat. Jadi hukuman bahwa upah dosa adalah maut, itulah yang dibatalkan oleh Yesus, bahwa manusia yang tadinya oleh karena melanggar hukum mati kekal, tidak jadi mati kekal. Kematian sekarang yang dihadapi manusia itu semua adalah tidur, kata Yesus, bahwa kedatangan Yesus akan menjadi jawaban bahwa semua yang setia akan dibangkitkan dan menerima kehidupan kekal. Jadi upah dosa adalah maut itu telah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Itu yang dimaksud dengan Yesus membatalkan akibat hukum dari hukum Taurat itu. Dan pelajaran kita hari ini, hukum itu adalah mendatangkan kebaikan. Bayangkan kalau hukum itu dipalangkan, hukum itu ditiadakan, maksud dipalangkan, maka berarti kita bisa melanggar. Kita membunuh tidak lagi bersalah, kita mencuri tidak lagi bersalah. Bayangkan saudara kalau hukum telah dipalangkan. Sebenarnya saudara, kenapa orang bisa berkata hukum dipalangkan? Karena mereka tidak mau mengakui bahwa Sabat itu perlu dikuduskan. Kenapa? Karena Sabat ada dalam hukum keempat dari 10 hukum. Jadi tudingan orang terhadap hukum itu telah dipalangkan karena alasan supaya Sabat itu bukan menjadi sesuatu atau isu yang penting bagi generasi ini. Itulah sebabnya hari ini renungan ini mau menyatakan bahwa janji hidup kekal itu ada di dalam hukum itu. Kenapa? Karena ketika hukum itu dinyatakan, hukum itu berlaku di dunia ini, tetapi itu hukum juga akan berlaku di dalam kerajaan sorga. Itu berguna bagi
Tadi sudah disebutkan, atasan berguna bagi bawahan, berguna bagi semua orang. Orang tua terikat dengan hukum, anak-anak juga terikat dengan hukum. Itulah sebabnya mari kita mengambil keputusan untuk menuruti hukum Tuhan, karena hukum Tuhan itu berfaedah di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa, terima kasih pekabaran yang indah hari ini, kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk menjadi umat Tuhan yang setia, menuruti hukum Tuhan bukan karena terbeban, tetapi karena kasih kami kepada Kristus. Berkati kami hari ini di sepanjang tugas tanggung jawab kami, kiranya kami tidak jalan sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Demikianlah pekabaran kita di pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.